Saya baru sadar satu hal setelah semuanya terlambat. Setiap laki-laki yang datang dan memilih saya sebagai teman karaoke tidak pernah pulang dengan selamat. Awalnya saya kira itu cuma kebetulan. Sampai suatu malam, saya melihat wajah orang yang sudah meninggal. Duduk tepat di belakang tamu saya. Dan yang lebih mengerikan, orang itu adalah laki-laki yang saya layani 3 malam sebelumnya. Halo makhluk mistis, kalian kembali lagi di Mister Mistis, tempat kita membahas cerita horor, kisah mistis, dan teror yang katanya datang dari dunia yang tidak bisa kita lihat. Cerita malam ini datang dari seorang perempuan yang menggunakan nama samaran Ayu. Dia pernah bekerja sebagai LCE di sebuah tempat karaoke di Jawa Timur. Dan menurut pengakuannya, kehidupan malam yang awalnya hanya tentang mencari uang, berubah menjadi sebuah pengalaman yang membuatnya takut untuk tidur sendirian. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa bantu channel ini dengan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Karena siapa tahu, kisah seperti yang dialami Ayu ternyata juga pernah terjadi di sekitar tempat kalian. Nama saya bukan Ayu, tapi untuk cerita ini, panggil saya Ayu saja. Saya pakai topeng bukan karena ingin terlihat misterius. Saya cuma nggak mau orang-orang yang pernah mengenal saya tahu kalau saya yang menceritakan semua ini. Karena sampai sekarang saya masih takut. Bukan takut sama orang, tapi takut kalau ada sesuatu yang mengikuti saya. Saya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak besar, hanya memiliki 2 kamar, ruang tamu sempit, dapur kecil dan teras yang cukup untuk menaruh 1 sepeda motor. Setiap sore, aku biasanya mulai bersiap bekerja. Mandi, memilih pakaian, merias wajah, memakai parfum, lalu berangkat menuju tempat karaoke tempatku bekerja. Perjalanan menuju tempat kerja hanya sekitar 20 menit. Kalau jalanan sedang ramai, bisa lebih dari setengah jam. Menurutku, pekerjaannya sebenarnya sederhana. Menemani tamu bernyanyi, mengobrol, membuat suasana ruangan menjadi menyenangkan. Sesekali membantu memilih lagu. Tertawa ketika tamu bercanda, dan memastikan tamu merasa nyaman selama berada di dalam ruangan. Penghasilan utamaku berasal dari uang jasa dan tip. Semakin banyak tamu yang memilihku, semakin banyak pula penghasilanku. Masalahnya, pekerjaan itu sangat bergantung pada jumlah pengunjung. Kalau tempat karaoke ramai, aku bisa pulang membawa uang yang cukup besar. Tapi kalau sepi, aku bisa duduk berjam-jam tanpa dipanggil satu pun tamu. Dan sejak beberapa bulan terakhir, tempat karaoke itu mulai sepi. Awalnya saya pikir cuma sementara. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena banyak tempat baru, atau mungkin karena orang-orang lagi mengurangi pengeluaran. Tapi ternyata bukan cuma tempat saya yang sepi. Aku mengatakan hampir semua rekannya merasakan hal yang sama. Beberapa bahkan mulai mencari pekerjaan sampingan. Ada yang berjualan online, ada yang menjadi reseller, ada yang pindah tempat, ada juga yang memilih pulang ke kampung halaman. Namun aku bertahan. Bukan karena pekerjaannya menyenangkan, melainkan karena ia membutuhkan uang. Setiap bulan ia harus membayar berbagai kebutuhan, sewa rumah, kebutuhan keluarga, cicilan. Dan satu hal yang menurutku paling membuatnya tertekan, arisan. Jumlahnya bukan kecil. Aku mengikuti sebuah arisan kelompok yang anggotanya sebagian besar adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan hiburan. Nominal bulanannya cukup besar. Dan ketika kondisi keuangan mulai menurun, aku mulai kesulitan membayar. Suatu malam, ketika tempat karaoke sedang sangat sepi, aku duduk sendirian di ruang tunggu. Lampu koridor berwarna putih pucat. Dari beberapa ruangan terdengar suara musik yang samar, namun sebagian besar ruangan kosong. Aku melihat jam di dinding, pukul 23.47. Belum ada satupun tamu yang memanggilku. Kemudian terdengar suara dari ujung koridor. Tok, tok, tok. Langkah kaki.
Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menunduk memainkan ponselnya. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu terdengar lebih dekat. Aku berdiri. Ia berjalan menuju koridor. Lampu neon di atas kepalanya berkedip. SFX. BZZT. BZZT. Ketika sampai di ujung koridor, aku mencium sesuatu. Bau aneh. Seperti bunga melati yang terlalu lama direndam air. Bukan bau parfum, bukan bau pengharum ruangan. Bau itu terasa dingin, menusuk hidung, dan anehnya, bau tersebut hanya berada di satu titik, tepat di depan sebuah pintu ruangan karaoke yang kosong. Aku memegang gagang pintu, belum sempat membukanya. Dari dalam terdengar suara laki-laki berbisik, "Ayu!" Tanganku langsung membeku. Aku mundur. Pintu itu tetap tertutup. Tidak ada musik. Tidak ada orang. Aku berlari kembali ke ruang tunggu. Ketika aku menceritakan kejadian itu kepada Fanny, rekan kerjanya, Fanny justru tertawa. "Mungkin ada tamu yang manggil kamu." Aku menggeleng. Tapi ruangannya kosong. Fanny terdiam, kemudian berkata pelan, "Jangan sering jalan sendirian di koridor belakang." Aku pun bertanya kenapa. Fanny hanya menjawab, "Pokoknya jangan." Saat itu aku belum tahu. Fanny sebenarnya sudah mengetahui sesuatu. Beberapa minggu berlalu, keadaanku semakin buruk. Aku mulai menerima pesan dari anggota arisan. Mereka menagih pembayaran. Aku mulai menjual beberapa barang pribadi. Namun tetap tidak cukup. Suatu malam, setelah selesai bekerja, aku duduk bersama Fanny di warung kopi dekat tempat karaoke. Hujan turun deras. Lampu kendaraan memantul di jalan yang basah. Fanny terlihat berbeda malam itu. Lebih serius, ia tidak banyak bicara. Setelah beberapa menit, Fanny akhirnya berkata, "Yu, kalau kamu memang butuh uang cepat, aku punya cara." Aku menatapnya. "Cara apa?" Fanny mendekat, suaranya dipelankan. "Gunung Kawi." Aku langsung tertawa kecil. "Jangan bercanda." Fanny tidak tertawa. "Aku serius." Kukira Fanny akan menawarkan semacam ritual biasa. Namun kemudian Fanny menyebut sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Pesugihan. Aku menolak. Diriku tidak mau berurusan dengan hal seperti itu. Namun Fanny terus meyakinkan. Menurut Fanny, ada orang-orang tertentu yang datang ke Gunung Kawi bukan sekadar untuk berziarah. Ada yang meminta kelancaran usaha, ada yang ingin dagangannya ramai, ada yang ingin mendapatkan kekayaan. Dan ada pula yang ingin menarik perhatian orang. Aku bertanya. "Memangnya bisa?" Fanny menjawab. "Bukan soal bisa atau enggak. Soal kamu berani bayar harganya atau enggak." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya menyerah. Bukan karena percaya sepenuhnya, tetapi karena terdesak. Malam Jumat, Fanny menjemputku. Mereka berangkat menuju kawasan Gunung Kawi. Perjalanan terasa panjang. Semakin jauh dari kota, semakin sedikit lampu rumah. Jalan menjadi berkelok. Pepohonan semakin rapat. Kabut mulai turun. Sekitar pukul 2 dini hari, kami sampai di kawasan yang lebih sepi. Aku turun dari kendaraan. Udara dingin langsung menyentuh kulit. Aku melihat kabut bergerak di antara pepohonan. Fanny berjalan di depan. "Ikuti aku." Kami berjalan melewati jalan setapak. Tidak banyak suara, hanya suara daun yang bergesekan tertiup angin. Kemudian saya mendengar suara lain. Kresek. Kresek. Seperti seseorang berjalan mengikuti mereka. Aku berhenti. Fanny terus berjalan. "Fan?" Tidak ada jawaban. "Fan?" Fanny akhirnya menoleh. "Kenapa?" "Ada orang di belakang." Fanny melihat ke belakang. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah. Mereka kembali berjalan. Namun beberapa detik kemudian, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Kresek. Kresek. Aku menoleh. Di antara kabut, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang, tubuhnya diam, wajahnya tidak terlihat. Aku memejamkan mata. Ketika dibuka, bayangan itu sudah tidak ada. Kami akhirnya sampai di sebuah tempat yang hanya diterangi cahaya lampu minyak. Di sana berdiri seorang laki-laki tua.
Pakaiannya sederhana, wajahnya penuh keriput, namun matanya terlihat sangat tajam. Laki-laki itu memandangku lama sekali, kemudian berkata, "Kamu datang karena ingin banyak tamu." Aku terdiam. Ia belum mengatakan apapun. Fanny menjawab, "Iya, Mbah." Laki-laki itu tersenyum tipis. "Bukan cuma tamu, kamu ingin mereka memilihmu." Aku mulai merinding. Orang tua itu kemudian mengambil sebuah benda kecil dari balik kainnya. Tidak jelas apa benda tersebut. Ia meletakkannya di depanku. "Kalau kamu menerima, jangan pernah menolak ketika rezeki mulai datang." Aku bertanya. "Kalau saya berhenti?" Laki-laki itu menatapnya. Lama. Kemudian menjawab, "Yang datang kepadamu belum tentu bisa pergi." Aku merasa jantungnya berhenti sesaat. Ritual. Tidak ada ritual besar seperti yang dibayangkanku. Tidak ada petir, tidak ada api besar. Justru semuanya terasa terlalu sederhana. Aku diminta duduk diam. Fanny berdiri beberapa meter di belakang. Orang tua itu mengucapkan beberapa kalimat yang tidak sepenuhnya kupahami. Kemudian ia memintaku menyebutkan keinginannya. Aku memejamkan mata. Ia berkata pelan, "Saya cuma ingin pekerjaan saya ramai. Saya ingin bisa membayar semua kewajiban saya. Saya ingin hidup saya kembali normal." Orang tua itu terdiam, kemudian berkata, "Normal?" Ia tertawa kecil. "Kalau begitu, jangan meminta sesuatu yang membuat hidupmu tidak lagi normal." Aku membuka mata. Namun orang tua itu sudah berdiri membelakanginya. Kabut semakin tebal, bau melati kembali muncul. Kali ini jauh lebih kuat. Aku mendengar suara perempuan dari arah pepohonan. "Ayu!" Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Ayu!" Suara itu semakin dekat. Saya menggigil. Kemudian sebuah tangan menyentuh pundaknya. Ia menjerit. Ternyata Fanny. "Kenapa?" Aku menunjuk ke belakang. "Ada yang manggil." Fanny menatapnya. Wajahnya berubah, namun ia tidak berkata apa-apa. Mereka pulang menjelang subuh. Dalam perjalanan, aku terus merasa seperti ada seseorang duduk di kursi belakang. Ia tidak berani menoleh. Ketika kendaraan melewati jalan gelap, terdengar suara napas. Pelan. Berat. "Ha!" Aku menggenggam sabuk pengaman. Fanny tidak berkata apa-apa. 3 hari setelah dari Gunung Kawi, sesuatu berubah. Tempat karaoke yang biasanya sepi, mendadak ramai. Aku mendapatkan panggilan pertama pukul 8 malam. Kemudian panggilan kedua, ketiga, keempat. Dalam satu malam, ia hampir tidak sempat beristirahat. Tamu-tamu baru datang. Anehnya, banyak dari mereka langsung memilihku, padahal mereka belum pernah bertemu. Salah satu tamu bahkan berkata, "Saya nggak tahu kenapa, dari tadi saya cuma ingin kamu yang menemani." Aku hanya tersenyum. Dalam beberapa minggu, penghasilannya meningkat drastis. Tip yang diterima juga jauh lebih besar. Ada tamu yang meninggalkan uang di atas meja. Ada yang memberikan hadiah. Ada yang bahkan datang berkali-kali hanya untuk mencariku. Saya pun mulai mampu membayar arisan, membayar utang, mengganti barang-barang yang dulu ia jual. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa hidupnya membaik. Namun ada satu hal yang mulai mengganggu. Sebagian tamu memiliki tatapan yang aneh, seolah-olah mereka tidak datang untuk bersenang-senang. Mereka datang untuk mencari sesuatu. Namanya Darto. Seorang laki-laki sekitar 50 tahun. Malam itu ia datang sendirian. Ia memintaku masuk ke ruangan. Kami mengobrol, menyanyi. Tidak ada kejadian aneh. Namun sebelum pulang, Darto berkata, "Saya pasti datang lagi." Aku pun tersenyum. "Silakan, Pak." Darto menatapnya. "Kalau saya datang, jangan biarkan orang lain menemani kamu. Kukira itu hanya candaan." 2 hari kemudian, Darto ditemukan meninggal di rumahnya. Menurut kabar yang beredar, kematiannya terjadi secara mendadak. Aku terdiam ketika mendengarnya. Aku merasa tidak nyaman, namun aku mencoba meyakinkan dirinya.
Itu cuman kebetulan. Lalu tamu kedua meninggal, tamu ketiga, kemudian keempat. Semua memiliki pola yang hampir sama. Mereka datang, memilihku, menghabiskan waktu bersamanya, memberikan tip besar. Kemudian beberapa hari setelah itu, muncul kabar bahwa mereka meninggal. Ada yang mengalami kecelakaan, ada yang ditemukan tidak sadarkan diri, ada yang meninggal mendadak, tidak ada hubungan yang jelas. Setidaknya, secara logika. Satu malam, seorang tamu bernama Rian datang. Ia terlihat pucat, namun sangat ramah. Ia bahkan mengatakan kepadaku, "Saya pernah lihat kamu." Aku bertanya, "Di sini?" Rian menggeleng. "Bukan, di mana?" Rian hanya tersenyum. "Nanti kamu ingat sendiri." Malam itu berjalan normal. Sampai sekitar pukul 12, aku tiba-tiba mencium bau melati. Bau yang sama, bau dari Gunung Kawi. Ia menoleh ke arah pintu. Pintu tertutup, namun dari celah bawah pintu, terlihat bayangan seseorang. Kukira itu petugas. Ia membuka pintu. Kosong. Koridor sepi. Aku kembali masuk. Rian masih duduk, namun wajahnya berubah. Ia menatap ke belakangku. Matanya membesar. "Dia datang." Aku membeku. "Siapa?" Rian tidak menjawab. Ia justru berdiri. "Saya pulang." Aku bingung. Tapi acara belum selesai. Rian mengambil barangnya, kemudian berbisik, "Jangan biarkan dia menyentuh kamu." Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali melihat Rian, laki-laki itu sudah berlari keluar. 3 hari kemudian, Rian meninggal. Dan malam sebelum kematiannya, ia sempat menelepon tempat karaoke. Ia hanya meminta satu hal, "Tolong jangan biarkan Ayu datang malam ini." Aku mulai ketakutan. Ia mendatangi pemilik tempat karaoke, namun pria itu justru mengatakan sesuatu yang membuatku semakin bingung. "Kamu tahu kenapa saya memecat beberapa orang?" Aku menggeleng. Pemilik itu menatapnya. "Karena saya mulai takut tempat ini bukan lagi tempat mencari hiburan." Aku bertanya, "Maksudnya?" Pemilik itu tidak langsung menjawab. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah buku catatan lama. Di dalamnya terdapat daftar nama tamu. Beberapa nama diberi tanda silang. Aku mengenali beberapa nama. Itu adalah tamu-tamu yang pernah memilihnya. Pemilik berkata, "Semuanya meninggal." Aku menatap buku itu. Tangannya mulai gemetar. "Bapak tahu? Saya tahu. Terus kenapa saya masih disuruh kerja?" Pemilik itu menatapku lama. Kemudian berkata, "Karena setiap kali kamu masuk, jumlah tamu naik." Aku tidak bisa berkata-kata. Barulah ia sadar, bukan cuma dirinya yang mendapatkan keuntungan. Tempat karaoke itu juga menjadi semakin ramai. Pemilik mendapatkan keuntungan besar, dan seseorang mungkin sengaja membiarkan semuanya terjadi. Aku bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Pemilik diam. Kemudian berkata, "Saya pernah bertanya kepada orang yang memperkenalkan ritual itu." Aku langsung menatapnya. "Ritual?" Pemilik mengangguk. "Gunung Kawi." Jantungku berdegup keras. Ternyata, Fani bukan satu-satunya orang yang mengetahui tentang Gunung Kawi. Pemilik tempat karaoke itu juga pernah mendengar cerita serupa. Namun ketika aku bertanya lebih jauh, pemilik hanya berkata, "Saya nggak tahu siapa yang memulainya. Tapi saya tahu satu hal, kalau kamu terus bekerja di sini, akan ada lebih banyak orang mati." Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruangan pemilik. Tidak ada perdebatan, tidak ada teguran, tidak ada surat peringatan. Pemilik hanya berkata, "Mulai malam ini kamu nggak perlu masuk lagi." Aku terkejut. "Kenapa?" Pemilik menatapnya. "Karena saya ingin tempat ini tetap buka." Aku bingung. "Maksudnya, kalau kamu tetap di sini, saya takut bukan cuma tamu yang jadi korban." Saya terdiam. Untuk pertama kalinya, pemilik tempat itu terlihat benar-benar ketakutan. Saya mengambil barang-barangnya. Sebelum keluar, pemilik memanggilku. "Ayu." Saya menoleh. "Jangan kembali ke Gunung Kawi." Saya bertanya,
Kenapa? Pria itu menjawab. Karena kalau yang kamu minta sudah diberikan, mereka akan meminta sisanya. Saya akhirnya berhenti. Saya tidak lagi bekerja di dunia malam. Saya mendapat pekerjaan di sebuah restoran. Pekerjaannya sederhana, melayani pelanggan, membersihkan meja, membantu kasir. Tidak ada lampu remang-remang, tidak ada musik keras, tidak ada ruang karaoke. Saya merasa hidupku kembali normal, namun tidak sepenuhnya. Karena setiap beberapa malam, saya masih mencium bau melati. Kadang saat restoran sudah tutup, saya mendengar suara kursi ditarik. Grek, padahal tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, ketika ia sedang membersihkan meja, seorang pelanggan duduk di kursi paling pojok. Saya menghampiri. Selamat malam, Pak. Mau pesan apa? Laki-laki itu tidak menjawab. Saya mengangkat kepala. Dan wajahku langsung pucat. Saya mengenal wajah itu. Laki-laki tersebut adalah salah satu tamu yang pernah aku layani. Tamu yang sudah meninggal. Saya mundur. Ketika ia berkedip, kursi itu kosong. Namun di atas meja, terdapat selembar uang. Dan di bawah uang itu, ada secarik kertas. Tulisan tangannya pendek. Kamu belum selesai. Sejak saat itu saya tahu, yang saya lakukan di Gunung Kawi bukan sesuatu yang bisa saya tinggalkan begitu saja. Saya berhenti bekerja. Saya pindah tempat tinggal. Saya ganti nomor telepon. Bahkan saya tidak pernah lagi pergi ke tempat karaoke. Tapi saya nggak tahu, apakah semuanya benar-benar selesai. Ia kemudian mengangkat wajahnya ke kamera. Karena ada satu kejadian terakhir. Beberapa bulan setelah saya meninggalkan tempat karaoke, saya mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat, Fanny mencarimu. Saya tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, nomor itu mengirim sebuah foto sebuah tempat yang sangat kukenal, tempat yang ia kunjungi malam itu, Gunung Kawi. Namun foto itu bukan foto biasa. Di dalam foto terlihat seorang perempuan berdiri di depan sebuah pohon tua. Perempuan itu memakai pakaian hitam, rambut panjang, wajahnya tidak terlihat, dan di sampingnya berdiri Fanny. Saya membeku, karena Fanny sudah meninggal 2 minggu sebelumnya. Saya mengatakan ia sempat tidak tidur selama 2 malam, namun yang paling membuatnya takut bukan foto tersebut, melainkan pesan berikutnya. Jangan salahkan Fanny, lalu satu pesan lagi, yang meminta kamu datang. Bukan dia. Sejak saat itu aku tidak pernah membalas pesan tersebut. Nomor itu kemudian hilang. Namun sekitar 1 minggu kemudian, tepat pukul 02.13 dini hari, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Saya tidak berani mengangkat. Telepon berhenti. Kemudian berdering lagi. Berhenti. Berdering lagi. Akhirnya aku mengangkatnya. Tidak ada suara. Hanya suara napas. Ha! Kemudian suara perempuan. Sangat pelan. Ayu! Aku langsung menutup telepon. Namun beberapa detik kemudian, terdengar ketukan dari pintu rumah. Tok! Aku membeku. Tok! Ketukan kedua. Tok! Ketukan ketiga. Saya berdiri di tengah ruang tamu. Tidak berani bergerak. Kemudian dari balik pintu, terdengar suara laki-laki. Ayu! Suara itu bukan suara Fanny. Bukan suara pemilik karaoke. Bukan suara siapapun yang kukenal, tapi aku mengenal suara tersebut. Suara itu sama persis dengan suara orang tua yang ditemuinya di Gunung Kawi. Kamu belum membayar. Saya menutup mulutnya agar tidak berteriak. Suara di luar kembali terdengar. Kamu meminta tamu. Tamu sudah datang. Kamu meminta uang. Uang sudah kamu dapat. Hening. Kemudian, sekarang giliranmu. Setelah mendengar kalimat itu, saya pingsan. Saya nggak tahu apakah cerita saya ini akan dipercaya. Mungkin ada yang bilang saya cuma mencari sensasi. Mungkin ada yang bilang semua itu kebetulan. Dan saya berharap mereka benar. Karena kalau semua itu memang benar, berarti saya bukan satu-satunya orang yang terlibat. Sejak saya pulang dari Gunung Kawi, tato ini berubah. Dulu bentuknya biasa, tapi sekarang ada satu garis baru. Saya nggak pernah menambahkannya. Makhluk mistis,
Kalau kalian berada di posisi Ayu, apakah kalian akan menganggap semua kejadian tadi sebagai kebetulan? Atau justru percaya bahwa ada sesuatu yang memang mengikuti seseorang setelah melakukan ritual tertentu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pengalaman aneh, cerita mistis, atau kejadian yang sampai sekarang belum bisa kalian jelaskan, boleh banget ceritakan di komentar. Siapa tahu pengalaman kalian bisa menjadi cerita berikutnya di Mister Mistis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena kita nggak pernah tahu cerita berikutnya akan datang dari mana. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan seperti biasa, jangan pernah merasa sendirian ketika malam sudah terlalu sunyi.